Sama kata kamu kapan? Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu. Izin suara saya terdengar? Ya, terdengar terdengar. Terdengar Selamat ya. siang Ibu, terdengar Ibu. Iya, Ibu. Kita tunggu sesaat rekan-rekan yang lain untuk kumpul, baru akan dimulai sosialisasinya, Bapak Ibu. Jadi nggak yang silent ya? Ya, yang silent ada ya. Oh, silent. Oh, tenang aja, Bu. Yap, sudah pukul 1. Izin Bapak dan Ibu mungkin yang lainnya telat hadir. Izin saya untuk memulai sosialisasi uji kemahiran berbahasa Indonesia bagi pelajar di Kabupaten Tangerang pada siang hari ini. Bapak dan Ibu, mungkin sebelum nanti mungkin ada yang Bapak Ibu mau tanyakan, nanti bisa langsung tanyakan ya saat saya menyampaikan materi, boleh langsung ditanyakan. Jadi siang ini saya akan menyampaikan tentang UKBI, pelaksanaan penyempurnaan akun, dan juga pelaksanaan UKBI. Baik, sebelumnya selamat siang Bapak dan Ibu. Eh, saya hormati rekan guru pendamping yang telah hadir dalam virtual, juga para pelajar di Kabupaten Tangerang yang sudah hadir dalam virtual. Saya Ermina dari Kantor Bahasa Provinsi Banten. Izin saya berbagi layar, Bapak dan Ibu.
Siap. Sebelumnya mungkin secara umum di tahun ini pertama kalinya kami eh, secara serempak melaksanakan UKBI bagi Kabupaten Tangerang. Sebelum-sebelumnya mungkin beberapa sekolah sudah melaksanakan UKBI secara mandiri. Jadi tahun ini tahun pertama dalam pelaksanaan UKBI. Sedikit saya mengingatkan bahwa yang akan kami teskan dalam UKBI adalah kemahiran berbahasa Indonesia. Bukan hanya bagaimana menggunakan bahasa Indonesia, tetapi juga memahami bahasa Indonesia dengan baik. Dalam UKBI ada 4 kemahiran yang akan diujikan, yaitu kemahiran mendengarkan, kemahiran membaca, kemahiran menulis, kemahiran berbicara. Kemahiran tersebut digunakan dalam konteks lingkungan akademis, profesional, sosial, maupun keseharian. Nah, dalam UKBI kami membagi kemahiran tersebut ke dalam 4 ranah komunikasi. Yang paling mudah adalah ranah sintas, kemahiran berbahasa yang digunakan dalam berkomunikasi sehari-hari untuk memenuhi kebertahanan hidup. Yang yang di atasnya adalah ranah sosial, kemahiran berbahasa yang digunakan dalam berkomunikasi sehari-hari untuk berinteraksi secara sosial dengan orang lain. Yang ketiga, yang lebih kompleks lagi adalah kemahiran di ranah vokasional yang digunakan untuk berkomunikasi dalam kebutuhan keprofesionalan. Dan yang paling kompleks atau yang keempat adalah di ranah akademik. Kemahiran berbahasa yang digunakan dalam komunikasi untuk kebutuhan keilmiahan. Jadi nanti soal-soal di dalam UKBI akan kami bagi ke dalam 4 ranah komunikasi ini. Bapak dan Ibu dan adik-adik pelajar, izin saya sedikit menyampaikan bahwa UKBI adalah sarana uji untuk mengukur tingkat kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Tes ini dilakukan secara daring untuk mengukur kemahiran seseorang dari yang terendah sampai tertinggi. KBI sendiri ada 5 seksi, itu seksi mendengarkan, merespon kaidah, membaca, menulis, dan berbicara. Tapi untuk pelajar nanti hanya akan diujikan 3 seksi saja, mendengarkan, merespon kaidah, dan membaca. Ya, jadi adik-adik besok ujiannya itu hanya 3 seksi saja, mendengarkan, merespon kaidah, dan membaca. Berikut adalah seksi dalam UKBI. Yang pertama, mendengarkan. Di seksi mendengarkan berisi wacana lisan dalam bentuk dialog dan monolog, yang setiap dialog monolognya terdiri dari 5 butir soal. Jumlah soal maksimalnya 40 butir selama 30 menit. Yang kedua itu seksi merespon kaidah. Soal tertulis berupa kalimat yang direspon peserta dengan memilih opsi pengganti untuk bagian yang salah. Jumlah soal maksimal 32 butir selama 25 menit. Yang ketiga adalah seksi membaca. Wacana tulis berjumlah 8 wacana. Setiap wacana terdiri atas 5 butir soal. Jumlah soal maksimalnya 40 butir selama 45 menit. Seksi keempat dan kelima tidak kami ujikan kepada pelajar, tapi seksi keempat itu seksi menulis terdiri dari 2 soal. Yang kelima adalah seksi berbicara, juga terdiri dari 2 soal. Nah, ini adalah peringkat dan skor dalam UKBI. Kami membagi ke 7 pemeringkatan. Yang pertama itu istimewa, yang kedua sangat unggul, yang ketiga unggul, keempat media, kelima semenjana, keenam marginal, dan yang ketujuh terbatas. Peringkat ini diatur dalam Permendikbud nomor 70 tahun 2016. Jadi, setiap penutur bahasa Indonesia itu diharapkan memiliki tingkat kemahiran di eh, level-level tertentu. Misalnya tingkat pelajar SMP diharapkan ada mendapatkan predikat apa. Lalu juga untuk Bapak dan Ibu gurunya juga nanti diatur di Permendikbud nomor 70 tahun 2016. Nanti kita lihat sama-sama ya Bapak dan Ibu dan adik-adik semua. Nah, tadi kenapa saya bilang ada maksimal soal? Saat ini UKBI soalnya sudah disajikan dalam bentuk adaptif. Maksudnya adaptif adalah soal yang akan peserta terima sesuai dengan eh, estimasi kemampuannya. Jadi setiap peserta akan mendapatkan jumlah soal dan waktu uji yang berbeda-beda. Maksudnya bagaimana? Misalnya ada 2 peserta A dan B. Peserta A menjawab soal pertama, 5 soal pertama dengan sempurna. Lalu peserta B hanya benar 3. Jadi yang peserta A itu akan mendapatkan soal yang
lebih sulit, lebih sulit, lebih sulit sampai terakhir kemahirannya di mana. Sedangkan peserta B ketika dapat 5 soal pertama tapi tidak dijawab dengan sempurna, maka dia akan mendapatkan soal berikutnya yang setara. Tapi setelah dijawab juga tidak sempurna, maka peserta tersebut dihentikan ujinya. Gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti jangan panik ketika diselenggarakan rame-rame. Ternyata peserta ada yang selesai selama 1 jam atau maksimal sampai 1 jam 40 menit gitu. Jadi akan berbeda-beda tergantung dari jawabannya. Dan adik-adik juga jangan buru-buru selesai mengerjakannya. Saat melihat teman-temannya sudah selesai, wah, kok saya belum selesai gitu ya. Itu berarti adik-adik masih percaya untuk mendapatkan soal-soal berikutnya gitu ya. Jadi jangan melihat siapa cepat dia selesai duluan berarti benar, belum tentu ya. Jadi harus dikerjakan dengan teliti dan cermat soal-soal yang didapat karena akan berbeda-beda. Nah, ini adalah keunggulan untuk KBI adaptif, andal, efektif, dan efisien. Uh, Andal itu menguji kemahiran berbahasa dengan tingkat yang presisi, mulai dari jenjang yang terendah hingga tertinggi dan dapat diujikan menggunakan lintas waktu dan tempat. Dan setiap peserta juga akan mendapatkan soal sesuai dengan estimasi kemampuannya. Jadi tidak perlu mengerjakan soal sampai yang paling sulit gitu ya, tapi cukup sesuai dengan kemampuannya. Mungkin bisa melihat beberapa tahun belakang sebelumnya ya. Mungkin Bapak dan Ibu di sini ada yang sudah pernah ikut UKBI. Sebelum tahun 2021, KBI masih berbasis kertas. Peserta mengerjakan soal dari soal yang paling terendah sampai tertinggi semuanya. Hal tersebut yang membuat banyak peserta yang mungkin kebingungan ketika mengerjakan soal-soal di luar kemampuannya. Misalnya pelajar tingkat SMP mengerjakan soal-soal untuk di ranah akademik itu tentu akan menyusahkan. Maka saat ini modelnya sudah adaptif. Jadi peserta di ranah di tingkat pelajar SMP tidak akan mendapatkan soal-soal di luar kemampuannya. Tapi apakah mungkin pelajar SMP juga mendapatkan soal-soal di ranah akademik? Tentu mungkin sesuai dengan kemahirannya. Jika anak-anak tersebut literasinya baik, dia akan mendapatkan soal-soal yang jauh lebih baik. Jadi kalau dia bisa mengerjakan dengan sempurna di setiap ranahnya, dia kan sampai bisa di ranah akademik gitu ya. Jadi bahkan untuk pelajar SMP pun bisa sampai dapat skor unggul, mungkin sampai istimewa pun tidak menutup kemungkinan. Ini adalah regulasi yang mendukung pelaksanaan UKBI mulai dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, lalu ada PP Nomor 57 Tahun 2014, ada PP Nomor 4 Tahun 2022, ada Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016 tadi yang saya sampaikan, lalu juga ada peraturan pemerintah tentang PNBP. Nah, sebenarnya UKBI ini berbayar untuk masyarakat umum itu 300.000 dan mahasiswa 100.000. Nah, pelajar itu 0 rupiah. Warga negara asing umum 1 juta, mahasiswa 500.000, pelajar 250.000. Jadi adik-adik mumpung UKBI ini untuk adik-adik tidak berbayar, jadi bisa dimanfaatkan secara maksimal. Ya, ini tadi saya sampaikan Permendikbud nomor 70 tahun 2016 mengatur tentang standar kemahiran bahasa Indonesia untuk penutur bahasa Indonesia. Siswa sekolah dasar diharapkan minimal ada di marginal. Siswa menengah pertama SMP minimal ada di Semenjana. Sekolah menengah atas SMA itu sederajat minimal di Madya. Untuk mahasiswa perguruan tinggi itu minimal di Unggul. Lalu pasca sarjana di Unggul, kepala sekolah di Unggul, guru bahasa Indonesia di Unggul. Ini juga ada beberapa penjelasan bagaimana predikat yang dimiliki oleh seseorang. Berarti kalau dia ada di Madya, berarti seseorang tersebut mampu memahami informasi faktual, konseptual, dan prosedural dalam wacana lisan dan tulisan dalam kehidupan sosial dan profesional itu bisa dijelaskan. Jadi ini nanti penjabarannya. Nah, manfaat UKBI sendiri dan pengembangan literasi ini mudah-mudahan bisa dijadikan salah satu instrumen untuk mendapatkan manusia yang yang dapat belajar dan bekerja dengan cepat dan tepat. Jadi saya sampaikan bahwa semakin baik literasi seseorang, pasti juga hasil UKBI ini semakin baik. Nah, Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua, adik-adik, kita akan lihat contoh soal dalam UKBI. Yang akan adik-adik kerjakan yang pertama adalah seksi mendengarkan. Yang perlu diperhatikan, seksi mendengarkan itu hanya diperdengarkan 1 kali. Jadi setiap soal
setiap dengaran itu akan terdiri dari 5 butir soal yang ada di layar. Jadi sambil mendengarkan langsung menjawab soal yang ada di layar. Jangan ditunggu soalnya selesai ya. Jadi mendengarkan langsung membaca cepat pertanyaan yang ada di layar. Lalu waktu maksimalnya hanya 30 menit. Lalu juga berbeda dari uh, seksi yang lain, di seksi satu ini peserta tidak bisa mundur ke soal sebelumnya ataupun lanjut ke soal berikutnya ya. Jadi benar-benar setelah selesai seksi satu, mendengarkan soal ini, soal di pertama, maka soal kedua nanti akan muncul gitu otomatis dan tidak bisa mengulang. Uh, Coba ya, saya ulang stop share. Mudah-mudahan bisa mendengar, saya berikan contoh soal mendengarkan. Permisi, Bu. Iya, silakan. Saya lihat di pagar ada tulisan terima indekos pria. Izin suaranya terdengar, suara dengarannya, Bapak dan Ibu semua, apa terdengar? Terdengar. Oh, terdengar. Terdengar, Terdengar ya. terdengar, Bu, Izin, terdengar. izin saya ulangi ya. Jadi seperti ini kira-kira seksi satu. Nanti ada dengaran, langsung ada soal di layar. Saya ulangi. Permisi, Bu. Iya, silakan. Saya lihat di pagar ada tulisan terima indekos pria. Apa masih ada kamar kosong, Bu? Masih ada 2 kamar, satu di belakang, satu lagi di dekat teras samping. Kalau ingin melihatnya, silakan. Terima kasih. Perlengkapannya apa saja, Bu? Ada tempat tidur, lemari pakaian, meja belajar, dan toilet di setiap kamar. Wah, lengkap sekali. Berapa sewanya, Bu? Rp500.000 sebulan. Pembayarannya per bulan atau per tahun? Per bulan, dihitung dari tanggal masuk. Kalau saya membawa komputer, apakah ada biaya tambahan? Ada Rp50.000. Akan tetapi, daya listrik di sini terbatas. Berarti saya tidak bisa membawa banyak barang elektronik ya, Bu? Betul. Selain komputer, apa saja yang boleh saya bawa? Kipas angin, setrika, dan televisi juga boleh. Kalau saya membayar sewa per 6 bulan, apakah ada potongan harganya, Bu? Tidak ada. Baiklah. Saya menyukai tempat ini. Saya akan menyewa kamar yang dekat teras samping itu. Boleh. Bayar uang muka sebagai tanda jadi ya. Berapa, Bu? 100.000. Enggak, ini lagi dari kata Pak. Permisi, Bu. Iya, silakan. Saya lihat di pagar. Oke. Ibu, tadi seperti itu ya soalnya. Jadi ini adalah soal-soal di ranah sosial, Bapak dan Ibu. Masih mudah ditemukan jawabannya. Di saat melihat soal, mendengarkan, melihat soal langsung bisa ketemu jawabannya. Mungkin ada yang mau bantu seperti pertanyaan di nomor satu. Ini silakan ada yang mau bantu nih. Pertanyaan apa yang ada di setiap kamar? Mungkin adik-adik nih tadi ada yang sambil mendengarkan langsung sudah membaca soal. Tadi ya silakan. Mungkin tadi ada yang sudah mendengarkan. Ini pertanyaannya langsung terlihat jawabannya di pertanyaan. Jadi apa yang ada di setiap kamar tadi didengarannya? Ada yang Meja sambil belajar. meja belajar benar. Fasilitas toilet untuk penyewa? Ada yang tahu jawabannya? Fasilitas toilet untuk penyewa tadi disebutkan disediakan di dalam kamar. Lalu sewa kamar dibayar setiap ada pilihannya? Di setiap bulan. Iya benar setiap bulan. Lalu penyewa tidak boleh membawa, tadi juga disampaikan, Barang meng, berdaya listrik besar. betul barang berdaya listrik besar. Apa yang disukai oleh si pria? Mungkin ada yang memperhatikan tadi si pria menyebutkan. Harga sewa yang terjangkau. Ada lagi mungkin pendapat lain? Ini sudah butuh penalaran ya. Posisi Posisi kamar yang strategis. Oh, ada yang posisi kamar. Tadi mungkin kalau dengar si pria bilang
wah, lengkap sekali fasilitasnya gitu. Jadi dia bilang wah lengkap sekali, berarti yang disukai oleh sipil adalah fasilitas yang disediakan. Ini adalah contoh dari seksi satu, seksi mendengarkan. Bapak Ibu, adik-adik semua nanti saat mendengarkan tadi seperti tadi kita coba langsung pilih jawaban yang ada di layar ya. Jadi seperti itu seksi mendengarkan uh, hanya diperdengarkan satu kali dan tidak bisa mundur ke soal sebelumnya, gitu ya. Dan yang perlu kami beritahukan, di seksi satu ini yang paling butuh kestabilan internet Bapak dan Ibu. Jadi internet tidak stabil, eh, sedikit saja dia mempengaruhi soal yang akan diterima oleh peserta. Gitu. Jadi pastikan nanti internetnya stabil, minimal 20 Mbps. Setelah itu nanti tidak kendalanya bisa teratasi saat pengujian gitu ya. Nah, ini contoh dari soal seksi satu. Setelah selesai seksi satu, peserta akan mengerjakan seksi kedua. Seksi ini tentang kaidah ke bahasa Indonesia. Jadi bisa saja tentang ejaan, kata baku, ataupun tata bahasa baku bahasa Indonesia, kalimat dan lain-lain. Petunjuknya, soal soal di seksi kedua ini berupa kalimat yang direspon peserta dengan memilih opsi bagian yang salah. Jadi, yang perlu diingat, soal ini hanya terdiri dari eh, satu soal hanya ada satu jawaban. Modelnya ini akan dibagi dua. Jadi yang harus pertama kali peserta lakukan adalah memilih bagian yang salah. Apakah bagian atas atau bagian bawah? Kalau yang salah bagian atas, berarti pilihannya A atau B. Kalau yang salah bagian bawah, pilihannya C atau D. Gitu ya, Bapak. Saya contohkan eh, dari seksi kedua. Ini yang di kotak kuning. Ini contoh soal pertama. Jadi terbagi dua, bagian atas dan bagian bawah. Contohnya, tolong menggoreng kerupuk. Kerupuk kita habis. Perhatikan kata yang digaris bawahi. Menggoreng atau habis. Tentukan bagian yang salah. Apakah bagian atas atau bagian bawah? Mungkin ada yang tahu jawabannya? Bagian atas atau bagian bawah yang salah? Tolong menggoreng kerupuk. Kerupuk kita habis. Silakan. Mungkin ada yang tahu, Di Bapak bagian Ibu? atas yang salah. Bagian atas ya. Harusnya jawabannya A atau B, Bapak Ibu. Yang Oh, yang Tolong ini Bu. Tolong goreng. kerupuk ya. Tolong goreng kerupuk Ah, A ya. tolong goreng kerupuk. Tolong goreng kerupuk ya. Kerupuk Berarti kita habis. iya. Berarti yang salah di bagian atas, maka yang bagian bawah diabaikan ya. Berarti pilihannya A atau B. Gitu ya. Jawabannya A, langsung klik gitu. Yang sering terjadi di Oh, seksi gitu. kedua ini sudah menjawab di bagian atas, dijawab lagi bagian bawah. Sehingga yang terekam adalah yang terakhir diklik gitu ya. Pertama udah jawab goreng nih, terus dia baca lagi nih, kerupuk kita habis, oh kerupuk kita, terus dia jawab lagi C gitu. Maka yang A itu hilang jawabannya, yang terekam adalah C. Padahal jawaban pertama mungkin saja sudah benar gitu, tapi yang terekam malah yang salah. Ini yang sering saya ditanyakan, kok kok saya klik ini terus hilang jawabannya gitu. Ternyata dia ngeklik dua kali jawaban bagian atas dan bagian bawah. Jadi mohon diingat kembali adik-adik, satu soal hanya ada satu jawaban. Modelnya terpisah seperti ini. Yang perlu dilakukan adalah tentukan dulu bagian yang salah mana, atas atau bawah gitu. Kalau sudah ketemu baru pilih A, B, C atau D. Mungkin Bapak Ibu bisa bantu yang di kotak biru jawabannya apa? Perhatikan kata atau frasa atau kalimat yang digarisbawahi. Bagian yang salah atas atau bawah? Yang di kotak biru, perubahan sistem politik nasional itu terjadi pada masa pasca reformasi. Yang digarisbawahi atas atau bawah, yang salah atas atau bawah? Yang bawah. Yang bawah. Yang bagian bawah ya, berarti bagian atas kita abaikan. Jawabannya C atau D? Yang C. Yang C. Kenapa Bu C, Bu? Karena eh, C lebih lebih ini apa? Tidak, yang D itu tidak menggunakan kata spasi, sedangkan yang pasca reformasi itu memiliki spasi. Spasi gitu ya. Iya. Ini siapa yang jawab dari SMP 2 Pagedangan ya, Bu? Iya. Gitu.
Jadi jawabannya eh, pasca adalah bentuk terikat dalam bahasa Indonesia. Harus ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, kecuali kata tersebut hurufnya huruf awalnya kapital. Ya Bapak dan Ibu. Jadi pertanyaan jawaban ini itu yang di pasca reformasi. Sama seperti penulisan pasca sarjana, itu ditulis serangkai. Atau seperti antar kota, antar provinsi, antarnya ditulis serangkai dengan kata yang mengikuti. Itu. Jadi jawabannya D gitu. Bapak Ibu, kecuali kalau misalnya mungkin di belakangnya huruf kapital seperti non KTP. Non baru pakai tanda hubung atau strip KTP. Ataupun bisa juga kalau katanya bisa menimbulkan ambigu. Misalnya non gaji. Kalau ditulisnya serangkai, takutnya terbacanya non aji. Tapi jadi non spasi gaji. Itu syarat penggunaan tanda hubung dalam bentuk terikat. Nah, contoh-contoh soal di kaidah kebahasaan seperti itu Bapak Ibu mungkin ada saja nanti soal tentang kata baku, tidak baku, ataupun penulisan, ejaan, dan segala macam yang akan muncul. Nah, ini bentuk terikat dalam KBBI ada sekitar 117 bentuk terikat yang harus diserangkai dengan kata mengikutinya. Juga saat mengerjakan soal-soal di seksi kedua, hati-hati bagaimana cara penggunaan preposisi ya, kata depan. Uh, Lalu juga nanti ini akan mungkin juga muncul bagaimana problematika kalimat dalam bahasa Indonesia ya, penggunaan subordinatif yang berlebihan, bahwa jika sama maka tidak boleh ditulis serangkai dalam bahasa Indonesia jika tidak ada kalimat induknya. Ya, ini masih sering ditemukan dalam bahasa Indonesia. Lalu mungkin juga seperti ini penggunaan dua negasi. Jadi, dalam bahasa Indonesia ini tidak boleh pilih saja salah satunya. Atau ini juga kalimat diawali dengan frasa verba gitu ya. Masih terpengaruh dari partisipal dalam bahasa Inggris. Ini juga salah. Nah, ini adalah contoh-contoh konjungsi subordinatif dalam bahasa Indonesia. Nah, ini kata berpasangan dalam bahasa Indonesia yang wajib ditulis serangkai. Kalau ini tulisnya berpasangan, baik maupun bukan melainkan, terdiri atas, berasal dari, terbuat dari, sesuai dengan, jika dibandingkan dengan. Jadi ini contoh-contohnya. Nah, setelah seksi kedua, peserta akan melaksanakan seksi ketiga. Seksi membaca berisi soal pemahaman isi bacaan. Maksimal ada 8 bacaan. Setiap bacaan terdiri dari 5 soal. Ya, bisa memilih alternatif jawabannya A, B, C, atau D. Waktu maksimalnya 45 menit untuk 40 butir soal. Nah, ini contohnya, di sebelah kiri ada wacana, sebelah kanan ada pertanyaannya, ada soalnya. Silakan nih adik-adik baca dulu wacananya atau baca dulu soalnya itu kembali lagi kepada kebiasaan ya membacanya. Jadi tidak masalah mau yang mana saja. Ini tadi ketiga seksi, seksi mendengarkan, merespon kaidah dan membaca. Ini kalau jika ada yang mau ditanyakan silakan boleh angkat tangan atau dituliskan di ruang obrolan juga boleh. Saya lanjutkan dulu sambil mungkin Bapak Ibu nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Yang keempat, seksi menulis dan seksi berbicara tidak kami ujikan ya, jadi kita lewati saja. Ini hanya kira-kira seperti ini contoh dari seksi keempat dan kelima. Nah, untuk pelaksanaan UKBI ini yang akan saya sampaikan. Saya sudah memberikan kata sandinya. Bapak dan Ibu silahkan ambil di tautan yang saya berikan. Di situ ada alamat email yang didaftarkan, lalu ada kata sandi. Yang harus pertama dilakukan adalah menyempurnakan akunnya. Sempurnakannya di mana? Di laman ukbi.kemendikdasmen.go.id. Jadi nanti peserta masuk ke laman UKBI, lalu nanti dengan kata sandi dan alamat email yang ada di Excel yang sudah kami berikan. Setelah masuk, cek kembali nama, tempat, dan tanggal lahir peserta. Karena yang akan terbit di sertifikat adalah nama, tempat, dan tanggal lahir peserta. Jadi Bapak dan Ibu mohon dicek kembali penulisan namanya, tempat lahirnya, tanggal lahirnya sudah benar. Kalau sudah benar, geser Coba lagi ke bawah, peserta unggah foto ini diri. sama lagi deh Pak, rasa pizza ya? Iya itu nggak ada. Nggak ada. Oke. Silakan peserta unggah foto dirinya. Foto diri berbentuk JPG, JPEG, ataupun PNG. Ukurannya sekitar 100 sampai 500 kilobyte.
resolusi fotonya sekitar 1000 sampai kali 1000. Lalu selain foto diri ada juga foto identitas. Untuk pelajar, di situ kan tertulis foto KTP, tapi pelajar itu yang diunggah adalah foto kartu NISN ataupun boleh foto kartu KIA atau foto kartu pelajar boleh yang diunggah. Kalau nggak ada semua, Bapak dan Ibu juga tidak apa-apa memfoto sampul depan rapot yang ada nama sama nomor NISN itu juga nggak apa-apa. Sebagai cadangan kalau memang mungkin kartu NISN-nya hilang ataupun belum jadi. Jadi setelah unggah semua, silakan peserta eh, klik submit. Jadi datanya sudah sesuai, foto sudah diunggah gitu ya, lalu klik submit. Nanti tampilannya nah, akan ada nama sama akan ada waktu penghitungan mundur berapa hari lagi peserta akan ujian. Gitu ya. Jadi setelah berhasil seperti ini. Biasanya kendalanya unggah foto itu banyak yang tidak berhasil, sudah diunggah dimasukin tapi fotonya tidak muncul. Itu karena apa? Karena ukuran dan resolusi fotonya belum sesuai. Silakan diperbarui. Lalu untuk latar fotonya warna apa? Boleh bebas, Bapak dan Ibu bebas. Warna apa saja yang penting polos dan posisi foto pesertanya mohon formal ya. Jadi menghadap ke depan seperti foto untuk KTP ataupun kartu pelajar. Nah, setelah berhasil, nanti akan muncul penghitungan mundur. Nah, waktu penghitungan mundur ini akan berubah menjadi kotak mulai tepat nanti di waktu ujinya. Misalnya uji di pukul 4 Agustus pukul 8, maka kotak mulainya muncul di pukul 8 tersebut ya. Jadi saat ini belum ada, tapi nanti akan muncul di waktu ujinya. Yang perlu disiapkan perangkat komputer atau laptop dengan fitur kamera dan audio yang aktif. Peserta jika melaksanakan secara bersama-sama, mohon menggunakan headset atau earphone gitu ya. Karena nanti ada soal dengaran yang akan berbeda-beda untuk tidak mengganggu rekan-rekan yang lain. Jadi mohon peserta menyiapkan headset atau earphone. Menggunakan Tetikus dan browser yang disarankan ada Google Chrome. Akses internetnya minimal 20 Mbps. Saat uji, peserta menggunakan pakaian yang sopan dan rapi, juga memperhatikan kenyamanan tempat duduk dan tingkat kecerahan. Yang tidak boleh dilakukan peserta adalah melakukan foto atau tangkapan layar, tidak boleh mematikan kamera, lalu juga mengarahkan kamera ke arah lain itu tidak boleh. Kamera yang ada di laptop atau di komputer peserta sebagai sarana kami untuk mengawasi. Jadi kenapa harus ada kameranya? Kami mengawasi satu persatu peserta yang sedang ujian. Jadi kalau misalnya peserta melakukan hal yang dilarang, nanti akan diberi peringatan oleh pengawas ujian. Nah, tepat nanti waktu ujinya muncul, peserta klik mulai. Jadi tampilannya ada di bawah foto itu ada klik mulai. Nah, setelah klik mulai, nanti diminta untuk mengizinkan mengaktifkan mikrofon sama kamera. Silakan klik allow atau klik izinkan di bagian atas. Nah, kalau misalnya sudah diizinkan, lalu ada tulisan error, Bapak dan Ibu, izin itu cek kembali settingan di komputer atau di perangkatnya, gitu ya. Berarti ketika kami ingin mengirimkan ujian gitu ditolak oleh perangkatnya, maka tertulis error layar di layar uji gitu ya. Jadi kalau error itu bukan dari kami, tapi silakan dicek kembali settingan perangkat komputer atau laptopnya ataupun diganti dengan perangkat yang lain ya. Setelah mengizinkan, silakan peserta membaca petunjuknya dengan cermat. Setelah itu klik mulai. Nah, ini tampilan dari layar di seksi 1. Di bawah foto akan ada kotak mulai warna merah. Selama kotak mulai tersebut belum diklik oleh peserta, maka soal atau dengarnya tidak akan terdengar. Ya, jadi ada waktu di sebagian kanan atas. Silakan diklik kotaknya, nanti langsung suaranya akan terdengar dan waktunya akan berjalan. Dan soalnya ada di layar. Silakan dipastikan mengerjakan 5 soal di setiap dengaran. Kalau memang belum muncul 5 soal, boleh digunakan tombol gulir di sebelah kanan ataupun layarnya bisa diperkecil sehingga tampil 5 soal. Tepat nanti habis waktu ujinya, peserta akan dipindahkan ke soal berikutnya. Ya, jadi misalnya masih berjalan 3 detik, ditunggu saja, itu sudah habis, otomatis pindah ke soal berikutnya. Sampai nanti akan ada pemberitahuan seperti ini. Seksi 1 mendengarkan telah berakhir. Lanjut ke seksi 2 merespon keindah. Berarti peserta sudah selesai mengerjakan seksi 1 Bapak dan Ibu. Biarpun dia hanya dapat 25 soal mungkin, 30 soal atau 35 soal, berarti memang sudah selesai di seksi 1. Dia akan dipindahkan ke seksi kedua.
Nah, ini yang merespon kaidah, silakan dibaca petunjuknya. Lalu setelah yakin, diklik mulai. Nah, yang tadi saya bilang, model di seksi kedua itu terbagi dua. Seperti contoh soal ini, jadi ada bagian atas sama ada bagian bawah ya. Jadi satu soal hanya ada satu jawaban. Silakan peserta menentukan dulu bagian mana yang salah, lalu pilih jawabannya A, B, C, atau D. Soalnya, waktunya ada di bagian kanan atas. Sama satu kali muncul ada 5 soal. Silakan digunakan tombol gulirnya untuk mengerjakan 5 soal yang muncul di layar. Nah, berbeda dari seksi satu, di seksi kedua ini dan ketiga nanti, peserta tidak perlu menunggu waktunya habis. Jadi kalau memang sudah yakin 5 soal, bisa klik lanjut gitu ya. Jadi biarpun waktunya masih tersisa 1, 2, atau 3 menit, tidak apa-apa, bisa langsung diklik lanjut setelah yakin. Tetapi peserta kalau sudah klik lanjut tidak bisa mundur ke soal berikutnya juga ya. Jadi kalau sudah klik lanjut maka dia akan mendapatkan soal berikutnya, tidak bisa kembali ke soal sebelumnya. Nah, nanti setelah selesai di seksi kedua juga akan muncul pemberitahuan seksi kedua merespon kaidah telah berakhir. Lanjutkan ke seksi ketiga. Diklik ya. Nah, ini tampilan dari seksi ketiga. Silakan dibaca petunjuknya. Lalu setelah yakin, silakan klik mulai. Ini ya seksi ketiga. Seperti saya sampaikan, sebelah kiri ada wacananya, sebelah kanan ada soal. Setiap wacana itu terdiri dari 5 soal. Silahkan dipastikan mengerjakan 5 soal. Sama seperti seksi kedua, tidak perlu menunggu waktunya habis, waktu ujinya habis. Kalau memang sudah selesai, sudah yakin menjawab 5 soal, bisa klik lanjut sampai nanti akan mendapatkan soal-soal berikutnya. Nanti terakhir akan ada pemberitahuan seksi ketiga membaca telah berakhir. Berarti peserta sudah selesai mengerjakan UKBI. Karena tidak ada seksi keempat ya, ini saya lewatkan keempat dan kelima. Nah, langsung akan muncul skornya seperti ini, Bapak dan Ibu. Jadi kalau peserta sudah selesai waktu mengerjakannya, tadi saya sampaikan, peserta akan mendapatkan waktu soal yang waktu dan soal yang berbeda-beda. Mungkin nanti anak didik Bapak Ibu ada yang 1 jam 40 menit, mungkin ada yang 1 jam sudah selesai, itu berarti tergantung dari soal yang didapatkan. Ada skor langsung di layar. Setelah keluar skor, mohon mengisi isi kuesioner yang ada di bagian atas ya. Ini diisi kuesionernya. Sudah selesai, peserta bisa log out dari atau keluar dari aplikasi UKBI. Lalu sertifikat kapan terbit? Sertifikat akan kami berikan paling cepat di akhir pekan. Jadi misalnya ujian di hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Nanti mohon dicek di akun UKBI ini di Sabtu dan Minggu. Kami tidak mengirimkan sertifikat ke email ya Bapak dan Ibu ya, tapi peserta silakan masuk lagi ke akun UKBI-nya, lalu nanti silakan diunduh sertifikatnya. Tampilan sertifikatnya seperti ini, ada nama, tempat tanggal lahir, terdaftar sebagai pelajar, lalu juga skornya, ada peringkatnya, lalu setiap skor dijabarkan ya, mendengarkan, merespon kaidah, membaca itu berapa skornya, lalu ada deskripsi kemahiran. Sertifikat ini berlaku 2 tahun. Syaratnya mendapatkan sertifikat ini setelah ujian, minimal skor pesertanya 251. Ya, jadi kalau di bawah 251 tidak dapat sertifikat, hanya surat keterangan saja. Dan fotonya sudah sesuai. Jadi ada banyak adik-adik ini sudah selesai ujian, skornya bagus, kok sertifikatnya belum terbit. Setelah dicek ternyata fotonya belum sesuai. Mungkin fotonya masih blur atau tidak fokus atau terlalu gaya kanan kiri, itu biasanya ditolak diverifikasi ya. Jadi fotonya secara formal dengan latar warna polos bebas. Ini tampilan sertifikatnya. Ya, Bapak dan Ibu, tadi rangkaian dari mulai dari penyempurnaan apa itu KBI, penyempurnaan akun, lalu juga pelaksanaan UKBI. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sambil saya berbagi halaman UKBI ya Bapak dan Ibu. Ini adalah laman kami. Jadi tadi yang saya sampaikan, informasi yang saya sampaikan semua ada di sini di ukbi.kemendikdasmen.go.id. Bapak dan Ibu tidak perlu download atau unduh aplikasi apapun. Nanti ujian penyempurnaan dan ujian langsung ke sini, gitu ya. Nanti ini di bagian kanan atas ada form daftar dan masuk nih ya. Daftar dan masuk. Yang perlu dilakukan klik daftar ya Bapak Ibu, jangan klik masuk. Nah, nanti ini tampilan loginnya.
Saya izin bertanya, Bu, dari Oh iya, SMP 3 Cikupa. silakan Bapak. Iya, silakan. Iya, perkenalkan nama saya Hanafi dari SMP Negeri 3 Cikupa Tangerang. Ya, Izin Pak. bertanya, yang Mm-mm. pertama, pada teknis pelaksanaannya, gitu kan, Mm-mm. eh, ini yang upload foto dan persyaratan itu, apakah kita sebagai penyedia kegiatan atau peserta sendiri yang upload? Terus yang kedua, kira-kira nih, pada saat pendaftaran misalkan siswa A, taruhlah Ahmad ya, Ahmad itu pada saat kita daftarkan di urutan pertama, Mm-mm. pada sesi pertama. Tapi ternyata ketika kita jadwalkan ulang, kita revisi jadwalnya, ternyata si Ahmad ini ada di sesi ketiga, misalkan Mm-mm. pada hari itu. Apakah bisa gitu? Oh, gitu ya, Pak. Jadi izin, Iya. Pak. Ada lagi yang mau tanyakan, Pak? Sebelum saya jawab, mungkin Satu lagi. boleh. Apabila siswa tidak ada, tidak hadir, Mm. gitu, apakah bisa digantikan dengan siswa yang lain atau lewat begitu aja, Oh, kira-kira? gitu. Oke, Ya, siap. makasih Ibu Baik, waktunya. Bapak. Tadi yang pertama nih, saya takut lupa nih. Siswa melakukan penyempurnaan atau dari Bapak Ibu guru pendamping ya. Ya. Silakan Pak Hanafi. Boleh siswanya, boleh juga guru pendampingnya. Kan saya sudah memberikan kata sandi sama email ya yang bisa diakses oleh guru. Jadi silakan Bapak Ibu mungkin melihat kapasitasnya ya. Kalau memang siswanya bisa melakukan penyempurnaan atau mau diajarin gitu ya bersama-sama yang saya sudah lihat beberapa sekolah itu. Jadi bareng-bareng diserpak siswanya diajarin itu boleh. Jadi diminta untuk membawa foto diri, foto kartu identitasnya, foto kartu NSN ataupun foto kartu pelajarnya. Lalu nanti sama sekolah-sekolah bersama-sama melakukan pelaksanaannya untuk penyempurnaan akun. Kami harapkan akunnya sudah sempurna paling tidak 2 hari sebelum ujian. Jadi kalau ada apa-apa, saya bisa bantu cek atau bisa bantu lihat kembali ada kendala atau apa. Gitu. Jadi boleh guru pendampingnya ataupun langsung kepada siswanya didelegasikan untuk unggah masing-masing juga boleh. Silahkan, tidak terlalu sulit Pak. Nanti sedikit saya kasih contohnya ya, tutorialnya. Lalu yang kedua, pesertanya dijadwalkan ulang bagaimana? Saya sudah memberikan nama, lalu email dan jadwal. Itu sudah terjadwal Pak. Tapi kalau misalnya mau dipindahkan oleh sekolah gitu ya, mau dibagi, bisa tapi tidak bisa di hari yang sama. Jadi pindahnya itu ke hari paling cepat 2 hari sesudah ujian. Misalnya tanggal 4, nanti bisa klik pindah jadwal, tapi tidak bisa di hari tersebut. Tapi paling cepat di mungkin tanggal 6, 7, atau 8 gitu. Jadi tidak bisa di hari yang sama, tapi boleh gitu. Sama seperti juga kalau pesertanya tidak hadir, apakah boleh digantikan dengan yang lain? Boleh. Tapi nanti peserta masuk dulu dengan alamat email yang akan digantikan pesertanya, lalu nanti dia ubah data dirinya, baru ikut ujian gitu atau tidak ikut juga tidak apa-apa gitu ya. Nanti kalau peserta itu mau ikut di hari yang lain, dia bisa lakukan pindah jadwal. Gitu Pak. Kira-kira seperti itu Oke. Pak Hanafi. Ada yang kurang Ya, jelas? Ada ya Pak? eh, Ada lagi? cukup ya. Siap nanti. Mungkin itu dulu sementara Ibu. Siap Bapak Hanafi nanti boleh silakan kalau memang ada yang perlu saya sampaikan atau yang kurang ini bisa nanti WA saya gitu ya Bapak untuk Iya. pelaksanaan KBI-nya. Ini Nah, terkait jumlah peserta yang dari sekolah saya, makanya saya perlu tanyakan juga ini oh iya karena di banyak sini ya Pak. ada. Satu sesi Iya, Ibu. 80 ya. Siap. Oh, 180 orang ini Hmm. terus terdiri dari kelas 8, kelas 9 gitu ya. Itu Perangkatnya belum, masing-masing 8, 8 rombel, masing-masing 8 rombel. Nah, untuk perangkatnya yang gimana Pak? tadi perangkat insya Allah kita sudah siapkan di sini, sudah siap Mm-mm. untuk kita pakai nanti hari Senin. Ya. Mm-mm. Cuma di sini kita ada perombakan jadwal yang Mm-mm. awalnya kita kelas 8 dahulu Mm-mm. selama 2 hari, Mm-mm. tanggal 4, tanggal 5, tapi ternyata dia di sini ada perombakan. Ternyata Mm-mm. di tanggal tanggal 4 itu harus ada kelas 8 dan kelas 9. Jadi tiap harinya ada kelas 8, kelas 9. Oh, Itu gimana agak Bu ya? susah Pak. Paling kalau mau, paling kelas 8 yang akan pindah tidak bisa pindah di hari berikutnya gitu Pak. Akan sedikit lumayan eh susah. Misalnya peserta ini masuk ke akun ini dulu, terus dia ganti data diri gitu ya. Jadi agak susah Pak. Jadi mungkin izin kalau berkenan memang tidak bisa ini peserta misalnya harus ya kelas 8 yang ada di situ, dia harus pindah ke hari lain, langsung pindah saja gitu, Pak. Tapi kalau untuk yang kelas 9 dari hari sebelumnya pindah ke hari tersebut nggak bisa, Pak. Tapi kalau yang hari
Oh gitu ini ya. pindah ke hari, misalnya 2 hari berikutnya boleh gitu, masih bisa klik pindah jadwal. Oh, Tapi kalau untuk oh yang nggak bisa maju berarti ya? nggak bisa Pak, gitu, Oh gitu. nggak bisa. Dan mungkin kalau untuk hari ini masih bisa nih Pak, kalau emang ada yang mau diubah nih, bisa nih diubah. Tapi selihat saya, yang untuk tanggal 4 dan 5 di pukul 8 itu sudah penuh. Jadi yang kemungkinan Ya. bisa dipindah itu di pukul 10 atau pukul 1 Pak, gitu ya. Jadi masih bisa pindah itu sampai dengan ini hari Jumat. Hari Jumat masih bisa pindah, Pak. Jadi anak-anak masih bisa dipindahkan jadwalnya kalau mau ada yang pindah ke 4 atau 5 gitu ya. Yang pukul 8 pukul 10 atau pukul 1 siang itu masih bisa dipindahkan. Nah, kalau yang pukul tanggal 5 sama 6 itu masih aman. Jadi kalau mau pindah masih aman. Nanti izin saya bantu juga tutorial bagaimana pindah jadwal, lalu penyempurnaan akun. Jadi kita sama-sama lihat biar nanti bisa Bapak dan Ibu guru, kalau ada kendala anaknya tidak masuk, mau pindah karir lain itu boleh, atau mau menggantikan dengan peserta lain juga itu boleh. Ya Pak, Iya, iya. siap. Izin ini saya bantu jawab pertanyaan dari Ibu Khalifa di SMPN 4 Curug. Apabila ada tidak hadir karena sakit, apa harus diganti dengan yang lain? Tidak diganti, tidak apa-apa, Bu. Nanti kalau misalnya peserta yang sakit sebut sudah sembuh, terus dia mau ikutan UKBI, bisa pindah jadwal gitu ya, tidak diganti. Mau diganti juga boleh, silakan. Peserta yang akan digantikan masuk dulu dengan akun yang sedang sakit ini pesertanya. Lalu silakan diedit, diubah data dirinya, fotonya semua diubah sampai dia untuk siap untuk ujian nanti. Yang akan terekam adalah peserta terbaru dari data yang sudah diubah. Lalu ada Ibu Gabriel eh, bertanya, apakah email bisa diganti? Oh iya, bisa Ibu, emailnya bisa diganti. Jadi di akun peserta, data dirinya itu bisa diedit, bisa diperbarui. Begitu juga dengan emailnya. Nah, saya mohon satu, kata sandi yang saya berikan jangan diganti Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena nanti kalau ada kendala, kami bisa bantu langsung cek. Karena kalau peserta itu ketika ganti kata sandi, kemungkinan lupanya itu besar gitu. Jadi itu akan sedikit repot kalau peserta lupa kata sandi. Jadi boleh ganti alamat email, alamatnya mungkin salah atau apa itu boleh silakan. Tapi jangan diganti kata sandi akun UKBI-nya, ya. Lalu sama untuk sesi yang masih dirubah, karena daftar 10 orang per sesi, pertimbangan Kombuk. Sesi masih dirubah nggak? Ibu Gabriel, nanti bantu WA saya saja, saya bantu cek kuotanya tanggal berapa untuk perubahannya. Jadi kalau misalnya memang ada, nanti kami kabari gitu ya Bu. Nanti saya mohon dibantu saja di WA untuk saya cek Ibu mau tanggal berapa yang ketersediaan kuota untuk perubahan tersebut. Lalu dari Tarakan kita bisa request UKBI 13 14 bisa Ibu, peserta bisa pilih jadwal. Jadi kalau misalnya sudah terjadwal tapi peserta tidak bisa, nanti bisa langsung memindahkan secara mandiri Bu pelaksanaannya gitu ya. Kemarin Tarakanita itu Gading Serpong kalau nggak salah sudah eh Tara sudah memberikan ke saya ya Bu ya. Nanti saya bantu cek ya Bu jadwalnya ya. Iya, Tarakanita itu ada di eh, berapa di kemarin masih perbaikan data ya Bu ya kami. Saya izin Oh ke belum Ibu ya? kemarin. Oh Iya, begitu. Boleh betul iya, Bu, boleh. Ibu iya. nanti izin kalau tadi sudah lengkap di Excelnya Mm-mm. tersebut dituliskan tanggal pilihannya 13 14 boleh. Lalu Ya, sesinya juga boleh pilih 8 10 atau 1 siang. Jadi segera setelah rapi mohon dikirimkan ke saya biar kami langsung bantu buat akunnya ya Bu. iya. Baik Ibu. Terima kasih. Siap. Ini dari Ibu Ida Justisia di SMP Atisha. Oh, oke, terlambat masuk teknisnya. Baik, Ibu. Saya izin sedikit mengulang. Langsung dari laman UKBI ya, Bapak Ibu. Saya izin berbagi laman UKBI. Jadi saya sampaikan ini adalah laman UKBI pengujian dan penyempurnaan akun di laman ini. Bapak dan Ibu tidak perlu unduh atau unggah unduh aplikasi apapun. Jadi cukup ke laman ukbi.kemendikdasmen.go.id. Nah, di bagian kanan atas ada dua fitur daftar dan masuk. Bapak dan Ibu jangan klik daftar, tapi langsung klik masuk gitu ya. Nah, ini area masuknya. Nanti silakan diketikkan alamat email dan kata sandi, lalu captcha-nya langsung masuk. Izin saya coba satu ya.
Hmm, sebentar saya pinjam salah satu nama dari ini ya Pak Christian Hanafi dari SMP 3 Cikupa. Saya pinjam satu nama atas nama Mutiara untuk coba login di akunnya. Ini ya, saya coba login, lalu masukkan kata sandi, masukkan captcha-nya. Nah, eh salah sebentar. Kata sandinya siapa? Ya, ini Bapak dan Ibu. Jadi seperti ini tampilannya. Ini setelah masukkan alamat email, kata sandi, lalu masukkan captcha. Ini tampilan dari kita sebutnya dashboardnya, dashboard peserta. Mohon yang saya sampaikan tadi, perhatikan namanya, apakah sudah benar namanya, nomor tempat tanggal lahirnya. Nah, kalau kalau belum benar bisa diperbaiki, ini bisa diedit. Lalu juga ini alamat email, ini bisa diedit juga tadi sampaikan ya pertanyaannya. Silakan nomor teleponnya kalau memang belum ada, kalau sudah ada boleh dimasukkan juga nomor teleponnya. Sekolah, nah ini yang saya sampaikan, inilah penyempurnaan akunnya. Foto dirinya, nah di sini silahkan diunggah fotonya. Misalnya contohnya seperti ini ya, ada foto seperti ini, klik. Nah, di sini ada fitur eh, untuk memperbesar, memperkecil. Jadi Bapak Ibu nanti bisa disesuaikan ukurannya. Nah, kalau sudah klik OK. Nah, ini tampilnya berarti fotonya sudah masuk. Begitu juga dengan foto kartu tanda penduduk untuk pelajar pakai NISN ya. Kartu NISN atau kartu pelajar boleh. Kalau memang tidak ada sama sekali di foto raportnya, sampul depan raportnya juga boleh. Sama dimasukkan misalnya seperti ini gitu ya. Misalnya dokumennya dipilih, nanti dimasukkan. Oke, nah nanti kalau sudah selesai baru klik submit. Nanti tampilannya ketika sudah berhasil itu, maka peserta akan tampil eh, seperti saya sampaikan tadi. Kalau sudah berhasil, tampilannya itu seperti ini ya, Pak dan Ibu. Jadi peserta ada nama, ada fotonya, ada waktu penghitungan mundur ya. Berarti ini penyempurnaan akunnya sudah berhasil. Itu peserta sudah bisa menunggu sampai dengan waktu ujinya tiba. Itu Ibu. Jadi yang pertama dilakukan adalah penyempurnaan akun. Kalau akun peserta sudah berhasil diunggah, nanti peserta tinggal menunggu dari waktu ujinya. Nah, tadi yang saya sampaikan semua itu ada di laman UKBI. Bapak dan Ibu bisa klik beranda. Tadi kan masuk nih ya. Lalu klik saja nih logo tuturinya, maka akan kembali ke beranda UKBI. Nah, Bapak Ibu boleh cek ke bawah tentang yang saya sampaikan. Ada yang bertanya nih, bisa simulasi atau latihan atau tidak? Silakan bisa geser ke bawah. Di sini ada simulasi dan ada latihan. Ini bisa diakses kapan saja tanpa perlu login gitu ya. Silakan diklik. Contoh seperti ini simulasi. Nama aja, namanya siapa, identitasnya siapa. Nanti bisa ikut simulasi sekitar 10 sampai 15 menit. Itu contohnya untuk simulasi UKBI. Bentar. Nah, lalu nah, ini ke bawah semua informasi. Nah, jangan kalau simulasi yang ini tidak bisa ya Bapak Ibu. Jadi simulasinya yang di atas bukan yang ini. Ada dua. Soalnya karena ada dua, biasanya yang bertanya yang ini berbeda. Ini untuk lembaga yang sudah sudah anggota simulasi. Jadi berbeda. Jadi silakan di sini simulasinya. Jadi kira-kira seperti itu, Ibu izin nanti untuk pelaksanaannya mohon disiapkan perangkat komputer atau laptop
yang ada kamera aktifnya, ada perangkat cemalanya atau headset atau earphone. Jadi pesertanya ketika dapat soal dengaran tidak bertuburkan dengan yang lain ya, jadi bisa fokus. Lalu juga bagaimana untuk pindah jadwal? Saya akan coba login. eh, Terus dari Ibu Dian eh, izin bertanya, Pak KW barengan dengan satu. Iya Bu, boleh, boleh barengan sesuai dengan jadwal yang saya kasih saja Bu. Jadi di Excel yang sudah saya berikan kan setiap peserta sudah punya jadwal ujian masing-masing. Nanti misalnya mau melaksanakan di satu sesi di lab komputernya yang ada itu boleh Bu. Boleh. Kalau mau dibagi mungkin di 2 lab atau di berapa lab juga itu bebas. Silahkan Ibu, boleh. Oke, kita akan sama-sama untuk coba penyempurnaan akun ya. Tadi hmm, saya sebentar cari akun. Hmm, misalnya atas nama, sebentar saya coba masuk login. Mau nanya lagi saya. Boleh, silahkan. Silahkan Pak. Ibu ini saya coba login. Mohon maaf Ibu ya, mohon maaf. Boleh. Saya ganggu lagi jadi banyak nanya. Nggak Saya apa-apa dengan coba senang hati. login ya ke Mm-mm. ukbi.kemdikbud.Desman. Di sini saya pakai salah satu akun siswa Uh-uh. yang sudah didaftarkan. Di sini sudah saya masukkan postelnya dan Mm-mm. kata sandinya juga saya masukkan. Tapi di sini keterangannya sebentar ya. Terus kaptanya juga sudah saya masukkan. Mm-mm. Lalu saya klik masuk ya. Di sini Mm-mm. kombinasi postal dan password salah ya. Ini kenapa ya? Cikupa ya Pak? Iya, SMP 3 Ah, Cikupa yang SMP 3 menggunakan akun Belajar ID. Belajar ID ya. Sebentar, saya cek. Iya. Kayaknya kalau ini, ah, Pak, saya WA Bapak kata sandi yang baru ya Pak. Boleh, boleh Ibu. Ya. Saya kirimkan nanti lewat WA. Kemungkinan saya copy kata sandinya salah gitu ya. Jadi saya akan Ya, Ibu. berikan kata sandi yang baru, eh, Excelnya. Oke, sebentar. Saya berikan nanti saya WA kata sandi. Ini saya coba satu masuk dulu. Kata sandinya harusnya sama. Silakan Bapak dan Ibu sambil mungkin ada kendala dalam unggah foto, boleh disampaikan atau ada yang sudah berhasil mengunggah semua foto, mungkin bisa kasih tips gitu atau biasanya sih kendalanya kalau foto itu di ukuran aja dan resolusinya banyak yang gagal di sana terlalu kecil atau terlalu ini ya apa terlalu besar resolusinya. Oke, saya kirim ke Bapak dulu, Pak Hanafi. Saya cari dulu kata sandi barunya. Ini, eh, oh iya betul, itu yang di tautannya Ibu benar yang tautan saya berikan. Silahkan diambil, lalu nanti bisa Bapak Ibu
lihat tempat eh, jadwal ya maksudnya akan ada di yang mana pukul berapa. Sebenarnya di grup juga sudah saya berikan ya rekap jadwalnya. Apa? Sudah saya. Besok itu. Hari Senin mulai. Lucia lupa. Nanti kalau saya kasih kata sandi masih belum bisa, nanti kabarin saya lagi aja ya Pak ya, biar kami cek ulang kata sandinya. Oke, sudah saya kirim ke Bapak. Nah, izin saya berbagi layar lagi Bapak dan Ibu. Jadi berikut ketika mau melakukan pindah jadwal. Ah, ini kan tampilan ketika peserta ini belum ada fotonya ya. Nanti kalau misalnya fotonya sudah ada, berhasil tampil di sini. Nah, tampil di sini nih, Bapak dan Ibu ada foto. Berarti ini sudah waktu ujinya 4 hari lagi. Geser ke bawah bisa dilihat nih, eh, tanggal ujinya jam berapa? Jam 5 tanggal 5 di pukul 8. Ya, ini ada ini berarti yang akan dilaksanakan adalah pakai 3 ini. Nanti kalau sudah ujian baru ada tanda checklistnya. Jadi ini bagaimana pindah jadwal, Bapak Ibu silakan klik pindah jadwal. Pilihnya paket 1 untuk pelajar, lalu bisa pilih bulan. Bulan Agustus, pekannya pekan 1. Nah, ini tampilan jadwal yang bisa pindah. Bisa pindahnya kemana? Ke pilihan jadwal, jangan yang ada daerahnya ya Bapak Ibu, berarti pilihnya yang ini. Adaptif 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Bedanya apa? Adaptif 1 berarti dilaksanakan di pukul 8. Adaptif 2 dilaksanakan di pukul 10. Adaptif 3 dilaksanakan pukul 13. Dan ini ada kuota yang tersedia, sisanya ya. Seperti ini masih tanggal 4 cuma tinggal 2, lalu ini kuotanya terus berubah-berubah ya Bapak Ibu. Ini di besok di tanggal 5 Agustus pukul 10 tinggal 57 di sini. Jadi ini jumlah kuotanya terus berubah. Jadi jangan dipilih yang ada nama daerahnya ya. Jadi yang boleh dipilih 1, 2, atau 3 di tanggal berapa saja boleh silahkan. Misalnya mau anaknya tidak masuk di pekan ini, pekan depan di pekan kedua mau ujiannya di tanggal 11 atau berapa ini boleh silahkan dipilih. Ini waktu ujinya ada di sini semua. Lalu nanti setelah misalnya pilih salah satu, nah nanti tinggal di submit, diklik gitu. Serta tinggal klik jadwalnya ya. Jadi pindah ujinya gampang Bapak Ibu, setelah berhasil unggah foto, langsung klik pindah jadwal, pilihnya paket 1, pilih bulan, pilih pekannya, pekan keberapa. Jadi pilihannya ada di Agustus, pekannya pekan 2, 3, atau 4 ini boleh. Jadi siswa juga bisa menyesuaikan jadwalnya, mungkin kalau ada yang sedang lomba ataupun yang lain-lain dengan jadwal yang ada di UKB. Ya, itu seperti uh, saya sampaikan untuk pemindah jadwal seperti tadi, penyempurnaan juga sudah. Uh, Mungkin nanti silakan dicek kembali. Kalau ada kendala-kendala saya boleh dihubungi. Pertanyaan lagi ada dari Ibu Dian, mohon dijelaskan untuk seksi kedua. Siap, sebelum ke Ibu Gabriela, kita kembali sebentar. Saya ingin menyampaikan 3 seksi ya. Saya ulangi sedikit untuk pelaksanaan seksi di UKBI. Ya. Ini seksi pertama. Tadi saya sampaikan bahwa seksi pertama itu seksi mendengarkan. Yang perlu dilihat adalah sambil mendengarkan peserta langsung menjawab soal yang ada di layar. Tidak ada tambahan waktu, tidak diulang soalnya ya, jadi pendengarkan sekali dan tidak bisa mundur ke soal sebelumnya. Itu seksi 1, mendengarkan. Dan harus dipastikan internetnya stabil. Kalau misalnya ada kendala, di seksi 1 Bapak Ibu atau seksi 2 dan 3 Bapak Ibu nanti bisa refresh laman UKBI ya. Jadi di refresh di bagian kiri atas di refresh. Kalau untuk sesinya tidak akan mengulang dari awal tapi akan melanjutkan seksi soal yang ada di terakhir dikerjakan. Jadi kalau kendala lockout dulu gitu ya atau peserta misalnya baterainya habis gitu ya. Itu nanti bisa langsung masuk lagi ke soal terakhir.
Jadi tidak perlu mengulang dari soal pertama. Nah, ini seksi kedua adalah merespon kaidah tentang kaidah ke bahasa tentang kaidah bahasa Indonesia. Seksi ini memilih opsi pengganti bagian yang salah. Jadi, soalnya terbagi dua bagian. Yang harus pertama dilakukan oleh peserta adalah pilih dulu bagian yang salah, lalu nanti pilih jawabannya. Contohnya soal ini terbagi dua. Jadi silakan pilih eh, bagian atas atau bagian bawah. Contohnya tolong menggoreng kerupuk, kerupuk kita habis. Jadi dijawab yang salah bagian atas, maka pilihannya A atau B. Itu ya. Jadi yang bagian bawah kita abaikan. Misalnya yang kotak biru. Perubahan sistem politik nasional itu terjadi pada masa pasca reformasi. Yang salah itu bagian bawah, maka bagian atas kita abaikan. Pilihannya C atau D. Ini contoh dari seksi kedua, Bapak Ibu. Satu soal hanya ada satu jawaban. Terus di seksi kedua tidak perlu dan ketiga tidak perlu peserta menunggu waktu ujinya selesai. Itu ya. Jadi cukup kalau sudah yakin jawabannya, silahkan lanjutkan eh, soalnya. Ini. Jadi ya kalau di sesi satu tampilan seperti ini, kalau sudah tampil wajah, kotak mulainya silahkan diklik. Kalau belum muncul 5 soal, peserta silahkan gunakan gulir kanan kirinya di sebelah kanannya untuk turun naik. Waktu ujinya ada di kanan atas. Seksi satu peserta tidak bisa pindah ke soal berikutnya, tapi kalau sudah habis nanti otomatis dipindahkan. Sampai nanti ada muncul tampilan seksi satu mendengarkan telah berakhir. Berarti peserta sudah selesai mendengarkan di seksi satu, maka akan diarahkan ke seksi kedua. Seksi kedua sama, setelah membaca petunjuk klik mulai. Nah, ini tampilannya layarnya ya. Nanti ada terbagi dua soal, soalnya terbagi dua bagian, silakan dipilih bagian yang salah. Nah, yang sering jadi kendala itu di peserta itu di seksi kedua juga salah satunya itu ragu menjawab. Misalnya pertama dia pilih A, terus dia menjawab berikutnya dia perbaiki ke C. Terus ternyata dia yakin jawabannya ternyata di A, dia kembali lagi ke A tidak bisa. Kalau sampai ada kendala seperti itu, nanti silakan diklik refresh di bagian kiri atas ya Bapak Ibu. Refresh saja, nanti peserta bisa memilih jawaban yang sudah sesuai gitu ya. Jadi kalau berkali-kali pindah klik itu pasti otomatis akan terkunci gitu ya. Jadi makanya di refresh saja, silakan pilih jawaban terakhirnya yang bagian mana yang salah. Itu ya, ini untuk sesi kedua. Setiap muncul ada 5 soal, jadi pastikan 5 soal. Kalau sudah yakin tanpa menunggu waktu habis, silakan pindah ke klik lanjut. Nanti akan dapat soal berikutnya. Soal berikutnya sampai terakhir akan ada pemberitahuan seksi kedua merespon kaidah telah berakhir. Melanjutkan seksi ketiga. Sama tampilan seksi ketiga seperti ini. Setelah membaca petunjuk, sebelah kiri ada wacana, sebelah kanan ada soal, satu wacana ada 5 soal, dan juga nanti waktunya tidak perlu ditunggu sampai habis. Kalau sudah yakin, sudah jawabannya sudah yakin, silakan diklik lanjut. Nanti peserta akan mendapatkan soal berikutnya sampai nanti akan ada pemberitahuan seksi ketiga membaca telah berakhir. Ini seksi ke-1, 2, dan 3 dalam UKBI. Begitu Ibu, Ibu Dian, ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Lalu ujian dari Ibu Gabriel HP atau mutlak dengan laptop atau komputer saja. Jadi kami tidak menyarankan menggunakan HP gitu ya karena spek HP lebih rendah dari komputer atau laptop. Kami menyarankan menggunakan laptop atau komputer. Jadi biar mengerjakan soalnya juga tidak terkendala di layar ataupun di sinyal atau di tangkapan soal. Karena kendalanya biasanya kalau dengan HP itu kadang suara dengarannya tidak terdengar, tidak bisa klik jawaban gitu ya, karena berbeda speknya. Terutama Apple, terus juga di iPhone, iPad atau MacBook itu masih belum support untuk pelaksanaan UKBI. Tapi kalau memang kendala perangkat mau mencoba dengan handphone gitu ya, silahkan gitu Bu. Tapi kami tidak bisa membantu apa-apa kalau ada kendala gitu ya. Jadi kalau misalnya Bu, oh ini nggak bisa ini, jadi itu memang sudah resiko dari penggunaan dengan handphone gitu ya. Jadi belum belum bisa maksimal. Jadi kami sarankan tetap menggunakan laptop atau komputer saja dengan kamera aktif. Siap dari Ibu Nani, MTS Laina, iya. Apakah Zoom ini ada rekaman misalnya kami ulang? Oke, gitu. Siap, Ibu. Nanti kami coba untuk unggah di YouTube. Nanti saya sampaikan di grup. Ibu, materi yang tadi saya sampaikan ini juga nanti saya bagikan di grup ya. Nanti salin dia materi akan saya bagikan. Jadi nanti peserta bisa membaca ulang bagaimana petunjuk pelaksanaannya dan lain-lain. Itu bisa dibaca di salin dia.
Silakan ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak dan Ibu, boleh. Silakan sambil saya mengulang laman kami ya. Laman kami di ukbi.kemdikbud.go.id ya. Jadi silakan. uh, nah ini silakan diklik ya di ini lamannya ya Bapak Ibu. Untuk masuk area masuknya ada di kanan atas. Ya, jadi jangan klik daftar lagi ya, tapi langsung klik masuk. Nanti akan tampilannya seperti ini. Masukkan email dan kata sandinya, captcha-nya lalu masuk gitu ya. Nanti kalau mau coba simulasi, silakan bisa digeser di halaman beranda. Ini kita sebutnya beranda. Di berandanya tinggal turun ke bawah, ada simulasi dan latihan. Ini dia yang bisa dicoba, simulasi dan latihan. Saran saya sih mungkin simulasi saja, karena latihan beberapa kali yang mencoba itu tidak berhasil, gagal gitu ya. Jadi silakan yang simulasi saja. Ini ada pertanyaan lagi. Eh, Siap Ibu Laina, terus Ibu Kiki. Oh ya, Zoom ya. Nanti kita usahakan ya Ibu, kita usahakan unggah di YouTube, nanti Bapak Ibu bisa lihat ulang. Bertanya bisa disimulasikan di rumah, bisa, bisa. Dari SMP 2 Pagedangan bisa Ibu. Bapak bisa dicoba di rumah. Jadi anak-anak bisa diberikan tautan ini UKBI, lalu apalagi kalau di rumah ada perangkat, ada laptop, nanti bisa silakan diklik saja tadi yang saya sampaikan ya. Di bagian bawah sini ada simulasi sama latihan. Mereka boleh mencoba di rumah. Itu biasanya kalau misalnya ada perangkatnya eh, kurang sesuai gitu ya, mungkin dari audio ataupun dari kamera, biasanya dia tidak bisa mencoba simulasi gitu. Jadi bisa berarti mungkin ada settingan dari perangkatnya yang belum sesuai. Tuh, karena beberapa ada yang kok nggak bisa coba. Jadi silakan cek kembali settingan dari perangkat masing-masing. Izinkan untuk UKBI bisa mengirimkan soal-soal. Seperti itu pelaksanaan UKBI. Skornya nanti langsung muncul setelah ujian. Lalu juga sertifikatnya akan kami terbitkan di akhir pekan dengan syarat minimal skornya 251, juga fotonya sudah sesuai akan terbit, sertifikatnya bisa diunduh oleh peserta. Jadi nanti saat penyempurnaan, sekali lagi saya ingatkan, mohon diperhatikan adik-adik semua, namanya sudah benar belum ditulis gitu ya, tempat tanggal lahir juga sudah benar atau belum. Karena yang akan terbit di sertifikat itu nama, tempat, dan tanggal lahir. Itu akan terbit sertifikat. Oke, baik. Ada lagi Bapak dan Ibu yang mau ditanyakan, silahkan. Mungkin kalau ada yang terlewat belum saya jawab pertanyaannya di ruang virtual, di ruang chat, silahkan. Ada lagi? Mungkin adik-adik yang ikut, ada yang mau ditanyakan nih? Adik-adik peserta yang ada di ruang virtual, sudah siap ikut UKBI? Mungkin ada yang sudah pernah mungkin di tahun sebelumnya? Ada yang sudah pernah di tahun sebelumnya belum nih? Apa baru pertama kali di SMP-nya atau di MTS-nya gitu? Karena UKBI sendiri yang adaptif sudah kami sejak 2021, jadi sudah banyak gitu ya yang ikut UKBI, bahkan mungkin tahun kedua ikut. Nah, untuk pelajar itu punya kesempatan ikut UKBI 1 tahun 1 kali. Jadi kalau misalnya saat ini adik-adik di kelas 8, terus nanti setelah meningkatkan kemahirannya, nanti boleh nih dites di kelas 9. Biasanya pasti skor UKBI-nya akan jauh lebih baik. Tidak, karena kakak-kakaknya mungkin ada juga nanti di SMA mau ikut lagi ke KBI juga boleh gitu. Jadi 1 tahun hanya 1 kali kesempatan untuk ikut KBI bagi pelajar. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, silakan adik-adik, atau kalau sudah siap untuk ujian besok mulai dari hari Senin, ada yang jadwalnya Senin, Selasa, Rabu, atau Kamis di sesi pukul 8, 10, atau 1 siang. Eh, saya sudah nanti akan saya sampaikan juga panduan untuk pelaksanaannya ya. Toleransi telatnya Bapak dan Ibu hanya 30 menit. Jadi kalau misalnya ujian pukul 10, terakhir maksimal klik mulainya itu di 10.29. Gitu ya. Jadi kalau udah 10.30, 10.31 dia nggak bisa klik mulai, berarti peserta tidak bisa ikut ujian di jam tersebut. Silakan pindah untuk hari lain. Gitu ya. Jadi ada toleransinya selama 30 menit untuk ujian. Jadi mungkin 5 atau 10 menit sebelum waktu ujian silahkan
login atau masuk ke akun UKBI-nya. Dan pastikan di waktu ujiannya kotak mulainya sudah muncul. Karena ada beberapa yang menunggu sampai kotak mulainya muncul, gitu ya. Tidak muncul-muncul baru WA saya, Bu, kok saya nggak muncul-muncul ya udah 10 lebih gitu ya. 10.30 lebih kok sudah tidak muncul. Itu biasanya terjadi karena kendala sinyal gitu. Jadi silahkan di-refresh atau keluar dulu baru masuk lagi. Jadi harus dipastikan di jam ujinya itu kotak mulainya muncul. Misalnya pukul 10 ujinya, berarti harus muncul di pukul 10. Pukul 1 harus muncul di pukul 1. Gitu ya. Jadi cara memunculkannya bagaimana? Di-refresh atau peserta bisa log out dulu baru login lagi di akun UKBI-nya. Dari Tarkanita lagi, komputernya lab komputer dengan satu kamera apakah diperbolehkan? Izin Bu, tidak bisa satu peserta harus diawasi dengan satu kamera. Jadi makanya harus ada komputer atau laptop yang kameranya aktif, tidak bisa dengan satu kamera. Jadi kalau memang komputernya belum ada kamera, mungkin ada tambahan kamera di setiap komputernya. Kenapa? Karena kan kamera tersebut jadi media kami untuk mengawasi peserta. Peserta akan kami awasi satu persatu lewat kamera tersebut. Jadi belum bisa kalau pakai Zoom atau pakai satu kamera di satu tempat itu belum bisa. Jadi perangkatnya memang harus ada kamera dan audionya sudah aktif. Baik, Ibu. Kamera tambahan boleh Bu, tapi memang harus satu orang satu kamera. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Siap Ibu. Baik, ada lagi Bapak dan Ibu eh, mau ditanyakan? Kami dari Kantor Bahasa Provinsi Banten mengucapkan terima kasih untuk partisipasi dari sekolah-sekolah di Kabupaten Tangerang yang alhamdulillah pertama kali tapi responnya banyak ya sampai lebih dari 30 sekolah yang ikut serta itu. Terima kasih kami membolehkan kami membagikan pengalaman kepada adik-adik pelajar tentang bahasa Indonesia, menumbuhkan sikap positifnya terhadap bahasa Indonesia, rasa cintanya terhadap bahasa Indonesia. Mudah-mudahan UKB ini bisa sepopuler. Jadi orang tidak hanya tahu tentang TOEFL gitu ya. TOEFL, 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 tapi juga tahu tentang UKBI, UKBI, UKBI. Yang kedepannya mudah-mudahan banyak dimanfaatkan secara internal oleh sekolah. Jadi Bapak Ibu misalnya butuh pengujian tentang bahasa Indonesia gitu ya. Apa nih boleh pakai UKBI dijadikan latihan untuk di pelajarnya juga boleh. Mau jadi ujian praktek juga boleh. Silakan nanti bisa hubungi kami. Kami akan fasilitasi kuotanya. Ya, jadi mudah-mudahan jadi pengalaman menarik untuk adik-adik semua. Jadi selamat mengerjakan, kerjakan dengan tenang dan hasilnya mudah-mudahan sesuai dengan harapan. Semua mendapatkan nilai jauh dari ekspektasi ya, tidak hanya semenjana ya untuk pelajar SMP, tapi boleh tuh Madya unggul, sangat unggul juga boleh. Ada lagi mungkin Bapak Ibu kalau memang masih ada yang mungkin belum terbit ya pertanyaan sekarang, tapi nanti ada yang mau tanyakan, silahkan WA saya, gitu ya. Jadi boleh ditanyakan. Nanti adik-adik mungkin kalau yang saat ini ikut eh, Zoom, ada teman yang belum ikut, bisa dibantu disampaikan. Mungkin ada yang sudah berhasil menyempurnakan akunnya, tapi ada teman yang belum, boleh dibantu menyempurnakan, gitu ya. Jadi biar nanti saat ujian sudah siap semua akunnya untuk ujian. Baik, mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, oh ini ada satu lagi di ruang chat. Oh, baik, terima kasih Ibu Khalifah SMP 4 Curug. Sama-sama Bapak Ibu, terima kasih. Saya akhiri saja sosialisasi siang ini. Terima kasih banyak sudah hadir Bapak Ibu guru, pendamping, adik-adik pelajar di Kabupaten Tangerang. Terima kasih sudah hadir. Semoga lancar nanti ujiannya. Saya mohon maaf jika ada kata dan tindakan yang kurang berkenan. Terima kasih banyak. Saya selesaikan sosialisasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak dan Ibu. Wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. siap. Terima kasih, Nanti Bu. ya saya infokan di grup lagi Bapak dan Ibu Iya, iya. tautan-tautan dan salindianya. Terima kasih banyak. Izin saya, Siap, Sama-sama, siap. Ibu. izin saya selesaikan. Terima kasih, Bu. Selamat Selamat siang. siang.